Kak, ini mirip juga sama masuk angin ya, Kak? Kalau masuk angin itu apa sih, Kak? Kan kita tuh sering kurang tidur terus masuk angin gitu loh. Masuk angin itu sebenarnya proses demam ringan tadi, subfebris. Oh. Subfebris itu menuntun kita untuk tidur. Itu 37,2 di bawah tidur siang, pakai selimutan itu enak. Bikin enak badan malah sebenarnya tidur. Iya. Bikin nyaman istirahat. Itu badan kan maunya apa tuh ya? Ngulep ya. Ya, itu kan enak banget tuh. Iya. Itu rasanya badan mau begitu mulu. Iya. Jadi sebenarnya kita dikasih sinyal untuk istirahat nyaman di fase makrope tadi pada fase kopi. Dan cuma karena budaya ngejar setoran. Sinyal-sinyal itu ya dok ya? Iya. Sebagai hal biasa kalau ya? istilah gini, kalau kereta api mau lewat, Iya. dia kasih sirine dulu kan. Iya. Baru dia lewat. Nah yang kagak dengar sinyal ini, sirine ini, dia gak tahu bahwa ada IGM nih mau kebentuk nih. Iya. Ntar pada sitokin nih, nyebrang ketabrak. Yang ketabrak sampai ke rumah sakit. Yang dokter lihat yang berat, orang dia pikir nyebrang kereta api bisa patah leher, bisa patah kaki, bisa hancur kepala. Padahal ada banyak orang yang tidak nyebrang pada saat sirine aman tuh. Iya. Datang politisi bikin aturan dilarang nyebrang kereta api atau pakailah helm kalau mau nyebrang. Nah, artinya gini, lu mau pakai helm atau tidak kalau nyebrang pas ada kereta api? Pasti modar. Ya. Ada lagi pasenya. Setelah kereta api lewat, kan masih panjang di belakangnya nih. Iya. Lu masih harus istirahat, belum bisa nyebrang. Ini jejas vaskuler nih, di belakangnya panjang nih kereta apinya 2 minggu. Gitu. Nah, ada pertanyaan nih buat buat kita jaga-jaga. Berarti ketika kita di zaman pandemi kan harus istirahat. Istirahatnya itu sampai 21 hari atau sampai 28 hari? Istirahatnya sampai 28 hari. Atau gimana, Kak? Sebenarnya seminggu 2 minggu cukup. Oke. Paling bagus kalau kita punya data profil lipid untuk mendeteksi adanya sklerosis tadi pasca demam. Kalau profil lipidnya bagus mas sebenarnya ya biasa seminggu cukup itu. Anak-anak mah 3 harian dia sudah. Yang masalah itu kan yang tiba-tiba ini yang di isomannya lain. Iya. Work from home. Harus uji darah ya, mungkin mengetahui apa kayak dedimer, kayak apa? Apa tadi? Dedimer itu second. Dedimer itu setelah dia lepas, itu sudah sebenarnya bahasanya kita sudah telat itu. Kita cuma mau mencegah terbentuknya sklerosis dan dedimer nih. Jadi apa yang pertama kali harus tahu itu? Orang yang isoman kebanyakan, karena gue punya banyak teman juga yang kena. Waktu isoman mereka live susah tidur. Betul. Apa yang terjadi? IG turun. Nah, waktu di isoman prostaglandin naik. Kenapa nih, Ren? Bisa aja dia kena kuman di usus tadi. Iya, betul. Jadi respon radang muncul di virus lain atau di kuman lain. Iya. Sehingga prostaglandin naik pada saat benjol, iya. Lembek lagi. Atau mungkin ada, bisa nggak sih dok, apa sih namanya, bakteri jahat yang ada dalam tubuh kita yang sudah lama sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, ketika kita lemah imunnya terus dia balik menyerang, itu bisa nggak sih dok? Nggak ada bakteri baik sih sebenarnya. Bakteri jahat. Yang di dalam tubuh mikrobiota maksudnya, mikrobiota gitu. Sepanjang dia ada di dalam lumen, dia sahabat. Tapi kalau dia nyerang dinding usus, dia musuh. Dia langsung diserang sama imun seluler. Fungsinya IgA memelihara semua kuman berada di lumen supaya dia bermanfaat. Gini Ren, Mbak Nurul, bus itu
bagus tuh ada di jalan. Ya. Jalan-jalanan tapi asal jangan nabrak pagar deh. Ya, betul. Gitu tuh maksud gak. Jadi mikrobiota usus juga bagus kalau ada di lumen usus, kagak nyentuh dinding deh. Ya. Oh, gitu. Jadi yang jamin dia tetap ada di dalam usus adalah IgA. Iya. Gitu. Makanya pada pasien AIDS yang tidak mampu lagi membentuk IgA yang cukup, itu diare kronis. Iya. Jadi mikrobiota tuh bisa menyerang tubuh kita juga ya ternyata ya. Kalau nggak ada IgA. Kalau tidak ada IgA, Iya. dan jangankan mikrobiota, maksud gue orang kalau sudah dideteksi benda asing kayak udang aja, aktif tuh sel radang, kan? Gatel, radang itu histamin tuh. Gak ada yang bagus. Semua di luar tubuh, gak ada yang bersahabat dianggap benda asing. Tugasnya IgA membuat dia tetap di dalam. Ya, di dalam. I see. Ren, pisau itu bagus buat ngiris. Betul. Asal jangan nancap. Gitu sih. Asal jangan nancap. Iya. Jadi modal kita nih menghadapi semua penyakit, nggak cuma pandemi doang, adalah IgA yang cukup. Sama cara menjaga IgA cukup adalah istirahat. Tidur cukup ya. Nah, sama makanan yang bagus juga nggak sih dok? Makanannya bagus. Gua kagak kenal makanan yang bagus. Makanan buat IgA ada nggak sih, dok? Kak? Makanan yang sehat. Probiotik kan, Makanan yang sehat tuh kalau makan di warung lu bayar. Karena kalau lu kagak bayar lu bonyok. Lu sakit benjol. Radang juga jadinya ya. perlu probiotik dan prebiotik nggak sih untuk memelihara IgA? Nggak sih? Lu butuh IgA yang cukup supaya dia kumannya bersahabat. IgA lu tidak cukup, kumannya jadi sangar. Oh gitu ya. Ini konsep makanan kalau gue ya, semua makanan yang ada di meja bukan hasil riset ilmiah. Itu warisan nenek moyang yang tidak kenal ilmu pengetahuan. Rendang, kari, apa tuh, ikan asin. Iya. Kenapa nenek moyang kita petani? Semua lauknya dibuat berbumbu supaya bisa menghasilkan nasi yang banyak. Iya. Makanya sayurnya lodeh, sayur asem, yang kuahnya banyak. Supaya nasinya bisa habis segini. Kenapa? Dia nyangkul. Iya. Nah begitu resep itu kita makan dengan gaya kagak nyangkul tapi kita nge-live. Makanya sekarang orang lu ke mall duduk, perhatikan semua laki-laki yang kira-kira penghasilannya kagak sulit lah kalau mau makan lah. Dan ada lihat dari samping, semua pasti cembung tuh. Cembung. Kenapa? Tapi coba ke desa, orang makannya segini kan. Gabrek-gabrek. Semuanya six pack sampai umur 70 tahun. Iya. Kenapa begitu? Jadi bukan makanan yang masalah, kita yang kagak bakar itu gula, bukan gulanya yang salah. Makanya gini, maksud gue, kita harus membentuk menu kita sendiri, kemudian muncullah berbagai macam cara untuk mengurangi makanan karbohidrat tuh. Iya. Ada food combining, istri gue food combining. Iya. Gak bisa makan banyak, ya pastilah kan dipisah makan proteinnya sama makan karbohidratnya. Iya. Jadi dia makan ikan dulu, baru makan nasi lagi. Dipisah tuh makannya. Maksud gua ya pasti kagak bisa nambah, mana enak makan rendang, terus makan ketupatnya dipisah. Kagak ada rasanya tuh ketupat. Ren, Oi. Mbak Nurul, kita kagak bisa makan nikmatin kari ayam dengan nasi yang sedikit. Kari ayam itu enak kalau nasinya nambah. Benar. Lu kagak bisa makan sate yang enak kalau kagak pakai lontong. Percaya deh. Iya. Iya sih. Iya sih. Nanggung gitu ya rasanya ya. Iya. Jadi Kak Ilyas Ada lagi diet. Ada lagi diet nih. Iya. Dia dietnya rendah garam nih. Iya. Dia makan dada ayam tapi tidak pakai garam. Bagus itu ya. Pastilah kagak mungkin nambah lu pakai. Iya. Lu kari ayam aja kagak asin kagak enak, apalagi Dada yang ayam. tidak pakai bumbu.
Maksud gue gini, orang luar negeri yang nenek moyangnya sudah bukan petani, menunya Berubah. daging, bukan karbohidrat, bumbunya ditaburin doang, dikit, kagak mungkin. Makanya kentangnya dikit. Iya. Ini kalau ditaburin gini, garamnya kagak mungkin nambah nasi itu. Kagak ada enak-enaknya.